Kami dari kelompok 23 dengan judul Jamur Penicillium dan Aspergillus. Perkenalkan, nama saya Syura Takwa dan teman saya Abidzar dan Christina. Penicillium sp adalah genus fungsi dari ordo Hypomycetes phylum Ascomycota. Penicillium sp memiliki ciri hifa bersepta dan membentuk badan spora yang disebut conidium. Bisa kita lihat klasifikasinya dari jamur Penicillium, yaitu kingdomnya fungi, phylumnya Ascomycota, kelasnya Eurotiomycetes, order Eurotiales, famili Trichomaceae, dan genus Penicillium. Morfologi jamur Penicillium: tangkai conidium disebut conidiophore dan spora yang dihasilkan disebut conidia. Conidium ini memiliki cabang-cabang yang disebut pialides sehingga tampak membentuk gerombol. Beberapa jenis Penicillium sp yang terkenal antara lain Penicillium notatum dan Penicillium camemberti. Mitoksin: beberapa spesies Penicillium memproduksi racun pada makanan atau pakan ternak yang menyebabkan keracunan pada manusia dan binatang. Parasit tanaman: mold pada tanaman jeruk seperti di bawah ini, mold hijau pada tanaman jeruk, dan kebusukan pada apel merupakan beberapa penyakit yang disebabkan oleh Penicillium. Penicillium sp merupakan jamur yang berkembang biak secara aseksual dengan membentuk conidium yang berada di ujung hifa. Conidium berwarna kehijauan dan dapat hidup di makanan, buah-buahan, kain, atau kulit. Penicillium juga dapat digunakan dalam industri untuk memproduksi antibiotik. Seperti pada gambar di samping, terdapat pialides, conidia, dan conidiophore. Baiklah, akan dilanjutkan slide berikutnya kepada Abidzar. Terima kasih Syuhada. Baiklah, akan saya lanjutkan kembali dengan judul fase reproduksi seksual dan aseksual. Di bawah ini adalah contoh diagram atau perputaran dari fase reproduksi seksual dan aseksual. Kemudian peran mikroba Penicillium. Mikroba Penicillium banyak memiliki peran dalam kehidupan, terutama pada pembuatan atau sebagai penghasil zat antibiotik yang dikenal dengan nama penicillin, dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas keju. Penicillin tidak akan bertahan cukup lama di dalam tubuh manusia. Untuk membunuh bakteri secara efektif, banyaknya penelitian yang tidak bisa disimpulkan karena penicillin lebih banyak digunakan sebagai antiseptik. Mikroba Penicillium memiliki peran di bidang industri, yaitu untuk memproduksi susu dan bisa juga untuk pengawetan jus buah. Penicillin memiliki keunggulan yang sangat menonjol dalam mengeluarkan tindakan mematikan pada organisme yang rentan dengan menghambat sintesis peptidoglikan dinding sel mikroorganisme, sehingga dinding sel bakteri yang terbentuk akan melemah dan akhirnya dapat mematikan bakteri tersebut. Mikroba Penicillium cyclopium dalam kehidupan menyebabkan kerusakan pada bahan bakar dan mesin. Selanjutnya adalah Aspergillus. Aspergillus adalah suatu jamur yang termasuk dalam kelas Ascomycetes yang dapat ditemukan di mana-mana di alam ini. Ia tumbuh sebagai saprofit pada tumbuh-tumbuhan yang membusuk dan terdapat pula pada tanah, debu organik, makanan, dan merupakan kontaminan yang lazim ditemukan di rumah sakit dan laboratorium. Aspergillus adalah jamur yang membentuk filamen-filamen panjang bercabang dan dalam media biakan membentuk micelia dan kindiospor. Kingdomnya fungi, division Ascomycota, kelas Eurotiomycetes, order Eurotiales, famili Trichomaceae, genus Aspergillus miseli. Reproduksi vegetatif dengan cara conidia atau spora besar yang membesar dan membentuk micelia haploid baru. Generatif pada micelia. Aspergillus berkembang biak dengan pembentukan hifa atau tunas dan menghasilkan
Conidiofora pembentuk spora. Sporanya tersebar bebas di udara terbuka sehingga instalasinya tidak dapat dihindarkan dan masuk melalui saluran pernapasan ke dalam paru. Terima kasih kepada Bizar. Baiklah, saya akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu fase perkembangbiakan aseksual. Aspergillus menghasilkan conidium yang disangga conidiophore, yaitu ujung conidiophore-nya berbentuk seperti bola dengan sejumlah cabang yang dimana masing-masing menyangga ranting conidium. Aspergillus sp merupakan sapropit dan parasit. Aspergillus juga mempunyai conidium di bagian ujungnya dan mempunyai hifa bersekat serta bersepta yang dapat kita lihat pada bagian di samping. Kita lanjut bagian yang kedua, yaitu tentang Aspergillus bersifat aerobik dan yang ditemukan di hampir semua lingkungan yang kaya oksigen, di mana mereka umumnya tumbuh sebagai jamur pada permukaan substrat sebagai akibat dari ketegangan oksigen yang tinggi. Habitatnya adalah di daerah yang lembab dan dapat hidup pada buku, kayu, dan pakaian. Dapat hidup di daerah tropis dan subtropis tergantung pada kondisi lingkungannya. Jamur ini tumbuh sebagai saproba pada berbagai macam bahan organik, yaitu misalnya seperti roti, olahan daging, butiran padi, kacang-kacangan, makanan dari beras atau ketan, dan kayu. Baiklah, akan kita lanjutkan ke judul yang berikutnya, yaitu tentang fase reproduksi seksual dan aseksual, yang dimana dapat kita lihat pada bagian berikut. Yang pertama, reproduksi aseksual atau asexual reproduction, yang dimulai dari Aspergillus mycelium menuju ke Conidiophore, terus ke Conidilla, dan menuju lagi ke Germinabion, dan kembali ke Aspergillus mycelium. Dan begitu juga sebaliknya, kita juga dapat melihat reproduksi seksual pada bagian berikut. Terima kasih kepada semuanya, yaitu Syuhada Taqwa, Abidzar Anggiat, dan Christina Manalu. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah setiap prokariota atau bakteri termasuk jamur Penicillium dan jamur Aspergillus memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti sebagai saproid dalam kurung, pembusukan tanaman, mikrobiologi pangan, dan juga sebagai antiseptik. Untuk itu, mari kita hidup bersih, serta jaga kesehatan, dan juga menjaga lingkungan sekitar.